Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Pak Ardi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Azmi dan Jofrin Kurniawan akan mempresentasikan terkait struktur kota klasik dan evolusinya model von Thunen. Ya, jadi perkembangan kota pada zaman dari masa ke masa itu banyak melewati sebuah revolusi-revolusi yang berubah sampai hingga saat ini. Di mana dari yang pertama itu adalah kota kuno, itu ada pada sebelum abad 8 sebelum Masehi. Lalu ada kota klasik, yaitu ada di abad 8 sebelum Masehi. Lalu ada kota abad pertengahan di abad 5 Masehi. Lalu ada kota neoklasik, kolonial, revolusi industri, dan perkembangan kota setelah revolusi industri. Perkembangan kota dari setiap masa ke masa ini memiliki sebuah struktur ataupun keunikan masing-masing. Misalnya kayak seperti kota klasik atau abad pertengahan, itu masih ada beberapa struktur dan juga kebiasaan dari kota-kota tersebut yang memiliki kesamaan, di mana seperti ada tempat pertemuan besar, ada aula, ada altar yang memang menjadi sebuah tempat kumpul atau wadah berkumpul politikus, lalu juga masyarakat lainnya berinteraksi pada saat seperti pusat kotanya gitu. Jadi kayak ada altar yang memang menaungi mereka semua untuk dapat bisa berinteraksi. Lalu kalau masuk ke zaman neoklasik atau di zaman kolonial, nah ini mulai dan abad pertengahan ini mulai struktur kota itu memiliki sebuah sistem yang memang berintegrasi, dalam artian banyak tipe-tipe ataupun struktur kota seperti bentuk-bentuknya itu memiliki karakteristiknya masing-masing seperti spiral dan lain-lainnya. Nanti akan saya jelaskan di next slide-nya. Lalu untuk kota revolusi industri dan perkembangan kota setelah revolusi industri itu juga sama, tapi kalau pada saat masa revolusi industri atau kota setelah revolusi industri ini banyak sekali kota-kota sudah mulai menerapkan SDG ya, sustainable goal development. Jadi banyak aspek-aspek yang memang mencakupi dalam pembangunan atau perencanaan kota itu sendiri yang juga mengakomodir kebutuhan yang memang dibutuhkan kita di kemudian hari atau sesuai dengan industri 4.0 ataupun masa depan gitu. Nah, selanjutnya struktur kota klasik. Nah, ini kenapa saya membahas struktur kota klasik secara detail, karena di dalam pembahasan yang table yang Pak Ardi Pak Ardi berikan, kelompok saya harus menjelaskan terkait kota klasik. Jadi kota klasik sendiri itu memiliki sebuah keunikan, yaitu terdapat tempat pertemuan umum atau PINGS dan pasar, yaitu agora, sebagai pusat kegiatan perkotaan dan bangunan atau tanah yang kaya membangun kota-kota di tempat tinggi atau yang disebut akropolis. Nah, PINGS atau agora ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini menjadi pusat kota bagi pusat kota bagi masyarakat untuk berinteraksi secara sosial. Namun ada sebuah tempat yang yakni dinamakan akropolis, itu tempatnya seperti ada di lembah atau di gunung, yang memang itu menjadi tempat atau bangunan orang-orang bangsawan atau orang-orang kaya di zaman Yunani kuno. Karena kota klasik ini sendiri itu berada ataupun ada di dalam fase pada saat masih adanya zaman Yunani kuno atau Athena kuno. Nah, jadi tadi agora sendiri itu selain pasar itu ada pusat dagang, tempat politikus, olahragawan, seniman berkumpul, dan kios atau toko pasar lainnya. Jadi itu benar-benar pusat kota gitu. Dan PINGS sebagai tempat pertemuan umum yang mungkin seperti di ilustrasi gambar di slide, yang menjadi sebuah wadah ataupun tempat masyarakat berkumpul untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, ini adalah lanjutan dari penjelasan struktur kota klasik.
yakni di mana pemilihan bentuk geometris itu yang kaku, rapi, semua kegiatan terpusat di sekitar agora atau pasar, membagi kawasan berdasarkan fungsi publik, ibadah, dan rumah, yakni yang bisa disebut zonasi. Jadi bisa dilihat di ilustrasi foto ini bahwa ada sebuah agora di mana itu menjadi sebuah pusat kota yang memang menjadi tempatnya masyarakat untuk berinteraksi, berkumpul, dan melakukan aktivitasnya. Namun ada juga Pings yang memang yang memiliki wilayah tersendiri sebagai tempat untuk adanya pertemuan ataupun adanya sebuah pengumuman atau sidang mungkin yang memang dibutuhkan banyak orang untuk berkumpul dan untuk mengambil keputusan. Lalu ada Akropolis di kiri atas, di mana itu menjadi sebuah tempat yang eksklusif, yang memang tersendiri khusus untuk bagi orang-orang bangsawan ataupun orang kaya pada saat zaman itu. Lalu ini evolusi struktur kota, saya membagi dua menjadi klasik dan kontemporer. Mungkin ada beberapa struktur kota yang belum saya sebutkan karena cukup banyak sepertinya beberapa ahli atau beberapa peneliti yang mengembangkan struktur-struktur kota dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi yang saya bisa jelaskan atau yang saya dapat dari riset kemarin adalah dibagi dua, yakni struktur kota klasik dan kontemporer. Nah, kalau struktur kota klasik yakni adalah ada satu itu konsentris. Jadi ada pusat kota dan dia spiral gitu ya, seperti sesuai dengan dari yang market, lalu perumahan, lalu paling luarnya itu biasanya pertanian. Nah, jadi dia lebih terstruktur. Ada yang sektoral. Jadi satu itu adalah pusat kotanya atau pasar ataupun marketnya. Lalu di sebelahnya ini adalah dibagi sektor-sektor seperti perumahan atau seperti perindustrian agar saling menopang satu sama lainnya. Lalu ada multiple nuclei atau inti ganda, itu campuran antara sektor dan juga dan konsentris. Jadi mungkin di sini memang tidak berpusat ataupun tidak terstruktur sesuai dengan sektor atau konsentris, tapi dia lebih kepada campuran dari keduanya. Lalu untuk yang kontemporer itu ada Edge City. Kalau Edge City itu dia membagi dua, ada kawasan untuk pemukiman, ada kawasan misalnya terbelah gitu, ada kawasan untuk misalnya pertanian. Jadi terpisah dengan dipisahkannya melalui sebuah jalan atau sebuah pembatasan gitu. Jadi terpisah. Lalu ada Compact City. Kalau Compact City ini memang sudah seperti kota-kota di zaman sekarang. Jadi di Compact City ini sudah menerapkan adanya integrasi daripada aliran sungai, aliran air, lalu ada perumahan, ada perkantoran, lalu ada pusat olahraga, transportasi yang memang menjadikan Compact City ini sebuah model ataupun struktur kota yang berintegrasi atau mulai dibutuhkan di masa depan. Lalu ada urban sprawl. Nah, di sini memang dia seperti konsentris juga, tapi membedakan dia memang di tengah-tengah itu pusat kota, lalu di sampingnya ini dibentuk seperti perumahan yang mengitari pusat kota tersebut. Seperti itu. Lalu ini saya membagi beberapa karakteristik ataupun struktur kota dari masa ke masa, yaitu kota klasik. Saya menyimpulkan bahwa pada saat di kota klasik tersebut itu pusat kota berada di satu titik, yaitu di agora. Contoh pada kota klasik adalah kota Yunani kuno. Lalu jika kota abad pertengahan itu gereja menjadi pusat kota dan banyak kota-kota kecil yang dikelilingi tembok. Jadi pada saat kota abad pertengahan ini adalah mulai runtuhnya kerajaan Yunani, di mana mulai di situ gereja berperan penting dalam pembangunan sebuah kota atau pusat kota, dan banyak kota-kota kecil pada saat abad pertengahan tersebut berdiri gitu. Nah, di situ contohnya seperti kota-kota Romawi lama. Lalu ada kota neoklasik, itu mulai berkembang, ada kota yang dikelilingi tembok. Maksud saya yang kota neoklasik ini pada saat zaman Romawi sudah runtuh gitu. Jadi pada saat itu ketika Romawi runtuh, akhirnya banyak mulai berkembangnya
kota-kota yang dikelilingi oleh tembok, kota-kota kecilnya. Tidak ada kota yang dikelilingi tembok lagi. Nah, lalu kota kolonial itu struktur kota dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial yang dimana di dalam fase kota kolonial ini sudah mulai diterapkan sebuah struktur kota yang memang berintegrasi, memiliki sebuah perencanaan yang baik dengan melihat aspek-aspek lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu contohnya seperti kota Washington DC dan kota Batavia atau yang bisa kita sebut sekarang kota Jakarta. Lalu kota revolusi industri, di sini sudah mulai berkembang revolusi industri sudah berkembang revolusi industri dan banyak bangunan-bangunan pabrik yang membuat kepadatan penduduk lalu juga polusi di suatu kota, sehingga banyak sekali perencanaan pembangunan kota yang terganggu karena keberadaan kota sehingga tidak maksimal gitu. Jadi perencanaan kota tersebut mungkin hanya untuk beberapa masyarakat, untuk nominal tertentu dalam sebuah kota, berapa masyarakat, misalnya berapa ratus ribu gitu. Tapi ketika ada revolusi industri ini membuat keberadaan penduduk dan adanya mungkin urbanisasi dari orang-orang mungkin di sekitar kota-kota kecil ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, untuk mencari pengalaman, dan semakin membuat kota tersebut ramai atau padat ya. Jadi itu contohnya seperti kota industri Amerika. Lalu setelah itu ada kota setelah revolusi industri. Nah, di sini mulailah kota-kota yang mungkin bisa kita lihat sekarang, kota-kota modern. Jadi setelah revolusi industri itu struktur kota mulai ditata kembali secara baik dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, dan juga aspek SDG, Sustainable Goal Development. Nah, salah satu kota yang menurut saya sudah sebagai kota modern atau sebagai kota yang memang sudah memiliki visi ke depan secara perencanaan dan juga strukturnya, yaitu kota Düsseldorf, Jerman, di mana kota ini sangat-sangat berintegrasi transportasinya, lalu sangat rapi juga terkait untuk pembagian kewilayahannya. Jadi kota Düsseldorf, Jerman ini bisa dikatakan sebagai kota setelah revolusi industri yang memiliki struktur kota yang baik dan dapat diterapkan di kota-kota lain. Seperti itu. Mungkin dilanjut dengan teman saya, Jovin. Oke, izin melanjutkan Pak Adi dan teman-teman. Silakan. Jadi salah satu yang kita angkat dan spesifikkan adalah pembahasan tentang model von Thunen, di mana Johann Hendrik von Thunen yang latar belakangnya adalah seorang ekonom dan seorang peternak sebenarnya kalau dibaca di literaturnya, itu mengembangkan sebuah struktur kota dengan model lingkaran konsentrik. Jadi dia membuat sebuah model lingkaran sebagai suatu model pola-pola pendayagunaan lahan untuk maksimisasi sewa tanah di suatu wilayah. Nah, von Thunen sendiri menyatakan bahwa pola penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas yang akan kaitannya dengan biaya transportasi, dengan jarak dan sifat barang dagangan, khususnya hasil pertanian. Memang model ini dibuat pada tahun 1826 sehingga belum memasuki masa industrialisasi. Jadi asumsinya adalah kota itu masih tergantung pada hasil-hasil pertanian. Nah, asumsi yang digunakan dalam teori dan model yang dibuat oleh von Thunen adalah kota ini adalah wilayah terasing atau isolated state yang terdiri sebuah kota dan wilayah pertanian sebagai wilayah belakangnya. Kota juga merupakan hasil dari merupakan pasar bagi surplus hasil pertanian dan dari hinterland yang tidak menerima hasil pertanian dari wilayah lain. Jadi asumsi isolated state itu berlaku seperti itu. Lalu hinterland tersebut hanya menjual hasil pertaniannya ke kota itu saja dan tidak ke kota lain. Jadi belum ada faktor-faktor untuk distribusi atau menjual hasil pertanian, hasil perkebunan atau hasil peternakan itu ke kota lain. Hinterland mempunyai lingkungan alam yang homogeni dan keadaannya sangat baik untuk tanaman dan peternakan. Lalu ada asumsi juga untuk hinterland dihuni oleh petani-petani yang menginginkan keuntungan maksimum dan mampu penyesuaian tipe pertanian dengan permintaan pasar.
Lalu hinterland hanya membuat satu macam angkutan darat tertentu pada zaman itu, yaitu gerobak ditarik kuda, sehingga asumsinya belum ada moda-moda transportasi modern seperti jalan yang bagus dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, biaya angkutan berbanding langsung dengan jarak perjalanan dan seluruh pengangkutan hanya digunakan oleh para petani yang mengirimkan hasil pertaniannya. Jadi asumsi-asumsi ini yang membuat model Fontaine itu akhirnya terbatas ya, karena sebuah model ini mencoba mendeskripsikan sebuah isolated state. Nah, model yang dibuat Fontaine ini terdiri dari beberapa lapisan kota dalam bentuk lingkaran. Yang pertama itu ada urban center market, itu di titik warna biru ini yang dianggap sebagai pasar dan wilayah utama kota gitu. Yang kedua itu adalah wilayah peternakan di mana produk-produknya seperti susu dan lain-lain itu harus didistribusikan secara cepat, sehingga lokasinya itu paling optimal menurut Fontaine itu ada di wilayah paling dekat dengan perkotaan. Selanjutnya, wilayah yang berwarna hijau pekat ini dideskripsikan sebagai wilayah forest yang menyuplai bahan-bahan dari bensin dan bahan bangunan gitu, yang asumsinya adalah bahan-bahan berat, sehingga harus ditempatkan lebih dekat dengan kota dibandingkan dengan produk-produk lainnya, gitu, agar ada efisiensi dalam penyampaian produk tersebut ke pusat perekonomian. Yang ketiga, baru wilayah pertanian, karena barang yang dihasilkan oleh pertanian itu asumsinya lebih ringan daripada bahan yang dihasilkan di hutan untuk bensin, bahan bakar, dan building material. Yang keempat itu ranching, peternakan hewan yang di mana hewan itu bisa saja atau sangat bisa untuk dibesarkan di wilayah terluar kota. Jadi tidak punya faktor-faktor yang mengharuskan hewan itu dibesarkan dan diternak itu dekat dengan kota gitu. Dan asumsinya hewan itu bisa self transporting gitu untuk sampai ke wilayah kota. Nah, dari hal-hal ini yang ditekankan oleh model Fontaine itu adalah semakin jauh dari pusat kota, biaya produksi semakin mahal karena aksesibilitasnya ke kota itu lebih memakan biaya dari total produksi keseluruhan untuk para petani, peternak, atau penghasil bahan-bahan ini untuk sampai ke pusat kota. Dan teorinya adalah di dalam lingkaran ini harga sewa lahan akan semakin murah jika semakin jauh dari pusat kota. Nah, apakah model Fontaine ini masih relevan di zaman industri? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, model Fontaine ini diperkenalkan sebelum industrialisasi, saat bahan-bahan pertanian itu masih menjadi sumber utama dari kehidupan kota. Yang bisa disampaikan adalah apa yang diterapkan di model Fontaine ini, di mana lingkaran-lingkaran tersebut diisi oleh tempat-tempat penghasil pertanian atau peternakan, perkebunan, dan sebagainya, itu mungkin sudah tidak relevan lagi, tetapi konsep terkait harga tanah yang semakin dekat dengan pusat kota itu semakin mahal, dan sebaliknya, serta biaya operasional transportasi yang semakin mahal jika semakin jauh dari pusat kota itu masih relevan untuk diterapkan dalam masa ini perhitungannya, bahkan di zaman revolusi industri 4.0. Mungkin sekian dari saya terkait dengan penyampaian model Fontaine dan penyampaian dari Mas Asmi terkait dengan struktur kota klasik. Terima kasih Pak Andi dan teman-teman atas kesempatan. Wah. Oke. Sebelum teman-teman bertanya, ide penelitiannya apa?
kan udah belajar nih pentunan, kemudian model-model klasik. Jadi ternyata kita kan kota-kota kita model kolonial kan, rata-rata kan. Jadi kira-kira tim ini, Jovin sama Azmi, idenya apa kira-kira untuk risetnya? Terhadap kota di Indonesia, Pak. Bukan terhadap kota di Indonesia. Jadi gini, kan kayak teman-teman kemarin kan punya ide riset kan masing-masing kan. Setelah kalau misalnya kan nih Azmi sama Jovin kan sudah bicara nih, kira-kira seperti apa kota dari sisi klasik, modern gitu kan, new klasik, kemudian revolusi industri dan sekarang ini. Jadi kemudian kalau dilihat model Pontunan tadi kan dia mengarahkan kepada ada punya pusat kota, kemudian setelah ada pusat kota, selanjutnya kita arahkan adanya pertanian di sekitarnya, kemudian adanya sisi kehutanan, kemudian ada peternakan dan sebagainya gitu ya. Karena menurut dia itulah pengembangan kota-kota dia berdasarkan asumsi-asumsi yang disebutkan. Sekarang Azmi, Jopin mungkin akan mendesain ya apa namanya mengambil contoh misalnya untuk pengembangan perkotaan, kira-kira diarahkan perkembangan seperti apa? Apakah konsentris dan sebagainya untuk lokasi tertentu ya yang menarik dan yang sudah terpikir itu apa? Apalagi sekarang ini apakah revolusi industri 3.0 atau 4.0 itu sudah mulai berjalan dan sebagainya? Kira-kira idenya apa? Ya, untuk Jopin dan Azmi. Setelah melihat cerita kota tadi. Mungkin kalau dari saya terkait model Pontunan tadi yang dimana ada sebuah pusat kota dan pusat kota itu tergantung dengan hasil-hasil peternakan, pertanian dan sekitarnya. Coba sajikan ininya dong, munculkan ininya, PPT-nya. Tampilkan lagi. Ya. Jadi kan gini, cara pikirnya Jopin mungkin bagus itu. Back. Kan ada asumsinya tadi kan. Jadi kan asumsi ini kan berubah saat ini kan. Oke, silakan. Jadi setelah belajar asumsi model kepontunan, kemudian setelah belajar pontunan, kira-kira pengembangan kota selanjutnya seperti apa? Mungkin terkait dengan model pontunan ini kan dia terbatas dengan adanya wilayah tracing itu ya, isolated state. Jadi ini diterapkan di satu kota, tapi kalau menurut saya ide selanjutnya yang relevan dengan saat ini adalah membuat skala dari kota ini dan wilayah-wilayah pinggirannya ini menjadi skala besar gitu. Mungkin dari satu negara atau satu provinsi di mana ada pusat kota, tapi kota itu jadi resilience karena dia tergantung sama wilayah-wilayah sekitarnya yang bisa menghidupkan kota itu. Karena kan asumsi dari model Pontunan ini adalah wilayah-wilayah sekitar ini, baik pertanian, perkebunan, atau peternakan, itu yang menghidupi kota ini. Sehingga ketidaktergantungan dengan luar ini membuat satu kota ini, atau kita bisa bilang saat ini satu provinsi dengan kemudian distribusi dan sebagainya, itu bisa bertahan dengan hasil-hasil yang ada dari sekitarnya dulu gitu sebelum mengambil hasil dari tempat lain yang lebih jauh gitu. Oke, sip. Mungkin dari teman-teman dulu silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya kasih masukan. Silakan. Atau kalau belum ada saya coba saya review sedikit ya. Dari awal Pak. coba silakan Ahmad. Ya, Pak, izin tanya, Pak. Untuk ini kan asumsi di teori Pontunan itu kan apa namanya selalu seperti ini ya Pak ya. Jadi ada urbannya di center kemudian dan itu. Dari Mas dari yang presentasi ini apakah ada asumsi Pontunan yang terbaru atau riset-riset terbaru yang menunjukkan teori Pontunan ini ada perkembangannya gitu loh. Maksudnya apakah akan sesuai dengan klasik ini gitu. Gitu aja Pak. Makasih Pak. Oke, itu teori Azmi sama teori Jovin nanti kita dapatkan ini. Pontunan ini kan udah lama ya. Jadi maksudnya gini,
sekarang ini saya biarkan teman-teman ini berpikir bebas, ya kayak Jopin sama Azmi gitu ya. Ini kan teori basicnya ya. Kota-kota itu akan efisien kalau seperti ini, itu istilahnya. Tetapi dengan asumsi-asumsi yang ada di kiri ini kan, asumsi-asumsi ini. Sekarang misalnya kalian mau studi kasus misalnya, ya, misalnya Jopin atau Azmi, ya udahlah, ibu kota baru misalnya kan. Kalau dari ditinjau dari teori pontunan gitu ya, itu kayaknya pengembangannya harusnya seperti apa gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi misalnya istilah kita apa ya, ibu kota baru ya, istilah kita untuk yang calon ibu kota kita apa ya kemarin itu, ibu kota baru, IKB ya, IKN Pak, IKN Pak. IKN kan? Iya, IKN. Jadi misalnya idenya misalnya bagaimana IKN ditinjau dari teori pontunan gitu kan. Tetapi asumsinya kan beda ya. Kemudian kalian kan juga punya ide baru ya, misalnya kayak sudah memahami misalnya teori revolusi industri 3.0, 4.0, kan ada sesuatu yang beda-beda gitu kan. Dari sisi cara orang memandang bagaimana berproduksi gitu kan, bagaimana bertransaksi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendistribusikan barang dan sebagainya. Itu kan beda ya. Jadi istilahnya kalau kita meninjau IKN itu dari sisi teori pontunan, kemudian mereview asumsi-asumsinya, kira-kira sebenarnya harusnya seperti apa pengembangannya, misalnya seperti itu. Itu kan menarik ya. Atau misalnya Tegal misalnya kan, kalau Tegal itu ditinjau dari teori ini gitu kan, harusnya dia itu apa yang harus mereka optimalkan gitu kan. Mungkin kalian bisa lihat petanya, pengembangan kotanya. Atau Jovin, dari mana asalnya Jovin? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Ya. Azmi? Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Atau Banjarmasin aja kasusnya gitu misalnya Jovin. Jadi teori, komunikasi dengan Azmi, karena Banjarmasin ini kan daerah yang paling banyak ini kan pemadam kebakaran ya, Azmi? Iya betul Pak, banyak kebakaran hutan Pak. Jadi daerah yang paling banyak mobil pemadam kebakarannya dan paling mudah terbakar. Seperti di Jepang, ya. Di Jepang itu teori pontunan ini berlaku di sana. Jadi di sana itu kalau orang punya mobil itu pasti dianggap orang desa, ya. Kenapa? Karena transportasi publiknya kan sudah bagus banget ya. Jadi jarang orang punya mobil karena parkirnya mahal dan sebagainya di ini juga seperti itu. Jadi akhirnya orang mobil itu ya untuk untuk transportasi produksi saja gitu. Jadi rata-rata seperti itu gitu ya. Jadi sekarang ini misalnya kayak pengembangan kota Banjarmasin ditinjau dari teori ini gitu kan. Sebenarnya ini sudah tapi ada asumsi yang berubah misalnya seperti itu. Tapi kalau jadi maksud saya gini, kalian itu berani terbuka untuk memikirkan hal-hal seperti ini ya. Ini loh basis teorinya, tetapi kalau ini dikembangkan dengan basis-basis yang baru gitu ya, dengan artinya apa? Kondisi asumsinya sudah berubah, keadaan masyarakatnya berbeda, budaya sudah berbeda gitu kan. Terus bagaimana pengembangan perkotaan ini? Dan kalian bisa bayangkan kira-kira 10, 30, 50 tahun lagi kota ini akan seperti apa gitu ya. Kalau bisa-bisa misalnya dia itu bisa saja berkembang bagi kota besar, tetapi dia itu tidak cukup untuk produksi dan sebagainya gitu ya. Itu hal-hal itu menarik gitu. Jadi maksud saya kan kalau kalian kan udah pasca nih ya, nggak harus terturut. Kalau ditinjau dari pontunan seperti ini harus seperti ini enggak, tapi harus ada kebaruan dari sana dalam kira-kira seperti apa isu pengembangan perkotaan khususnya misalnya Banjarmasin kah tadi gitu kan. Azmi besarnya di sana ya, di Banjarmasin? Jakarta, Pak. Ya, kalau besarnya di Jakarta kan ya udah. Atau Jakarta, kalau Jakarta mungkin ininya banyak. Tapi bolak-balik banyak gitu. Literaturnya banyak kan, udah bagus kan? Ya. Kemudian yang hinterland ya. Jadi untuk yang pernah saya ajar dulu kasusnya itu back ke belakang ya. Saya pernah kirimkan yang tentang ini urban sprawl. Ada baca nggak Azmi atau Jopin? Ya.
Ya, Pak. Ini tentang urban sprawl ya. Itu kan ada khusus memang. Jadi kayak Jakarta ya, Jakarta sama Jabodetabek terutama itu sebenarnya terjadi urban sprawl ya. Artinya apa urban sprawl itu? Jadi gini. Jadi urban sprawl itu artinya apa namanya? Pembangunan kota tanpa tertata ya, tanpa tertata, tanpa terdesain dengan baik. Jadi gini, seharusnya ya daerah-daerah sekitar Jakarta itu ya, Bodetabeknya itu kalau kita pergi ke sana itu seperti kita harusnya isunya kalau isu penataan kota itu seperti membuang air ke sungai ke laut gitu ya. Jadi sampai ke laut itu dia tuh langsung krut gitu ya, langsung ya istilahnya nyebar lah ya. Tetapi kenyataannya kalau dulu di Jakarta macet ya, di daerah sekitarnya juga terjadi kemacetan besar seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya. Karena apa? Karena di sana itu terjadi urban sprawl tadi, tata kotanya yang tidak mengarah kepada apa namanya infrastrukturnya yang mengarah kepada apa namanya kepada orang yang kerja di urban gitu ya. Jadi walaupun dia itu hinterland itu nggak bisa mendukung kemajuan kota. Gitu kan. Nah, itu jadi masalah besar. Nah, jadi kalau isu-isu model kota tadi klasik, sektoral, multiple nuclear itu memang ide-ide pengembangan kota klasik dulu ya. Dan kalau kontemporer ini kan sekarang ini bagaimana seperti mengatasi urban sprawl kah misalnya, kemudian betul nggak bisa nggak seperti ditata kompleksiti ya seperti yang terjadi rata-rata ibu kota baru itu kan sedemikian seperti itu kan ya seperti di apa namanya di Australia ya Canberra itu kan ditata seperti itu. Jadi pengairannya, perkantorannya, jadi dia itu sudah ditata dan walaupun dia itu butuh waktu sekitar puluhan tahun untuk mengembangkan kota seperti itu gitu kan. Oke. Jadi itu kira-kira jawabannya Ahmad. Ada yang mau ditanyakan silakan atau mau didiskusikan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi gimana Azmi sama ini sudah terpikir atau Jovi? Iya Pak, cuma emang dari kemarin hasil riset kami atau mungkin karena waktunya terbatas juga kita juga belum menemukan sebuah banyak studi yang mengimplementasikan model Fontunen ini ke praktek di kota-kota sekarang. Terkhususnya di Indonesia. Enggak, kira-kira apa yang menarik dari paparan kalian ini? Apa yang kalian dapat kira-kira yang menarik menurut kalian? Dari sisi pertama kan kita coba back lagi satu lagi. Ini ya. Terus ke depan. Yang tadi satu lagi ke depan, satu lagi. Terus ini ya. Jadi kan kita ini kan terbayang nggak bahwa kota-kota di Jawa ataupun di luar Jawa di Indonesia itu kan struktur kotanya kan kota kolonial kan? Ya kan? Iya, betul Pak. Aspek-aspek ya kan, sosial budaya dan ekonomi dan sebagainya gitu kan. Dan apakah cocok itu ke depannya untuk kita? Karena kan kalau cocok apa kira-kira alasannya? Kalau enggak seperti apa? Kemudian isu Fontunen tadi kalau mau diterapkan misalnya di salah satu kota gitu ya, harusnya apa yang mereka siapkan gitu. Jadi biar apa namanya, kan kadang-kadang kan banyak nih kota, misalnya seperti kota Madiun ya, itu seolah-olah kota pensiunan kan. Jogja itu kan sangat menarik bagi orang pensiunan juga ya, Jogja sama ini kan, karena apa, struktur biayanya itu di sana itu murah ya, tetapi orang miskin jadi banyak juga di sana. Karena apa? Tidak ada transfer gitu ya, transfer dari yang kaya ke yang miskin. Karena apa? Harga-harga barang itu sangat murah di sana. Miskin itu tetap saja tidak bisa mendapatkan transfer pendapatan dari yang lebih kaya gitu kan.
Kemudian isu-isu yang lain mungkin apa yang mau dikembangkan. Jadi sebenarnya letak kota dan letak kota, kemudian sistem pengelolaannya, apakah cocok ya kalau memang seperti Pontuna kepemilikan rumah tidak terlalu menarik lagi, yang ada isu apa? Isu sewa, kemudian isu rumah sementara gitu dan sebagainya gitu. Itu kira-kira cara berpikirnya ya. Oke, saya coba yang share siapa? Azmi ya atau si Job ini. Saya coba ini ya. Ini kami kemarin itu pernah ya. Di sini coba dicari ekonomi perencanaan kota ya. Ini saya coba share ke sini ya linknya. Jadi di sini di YouTube ini kita mungkin teman-teman yang sudah ngambil mata kuliah ya. Di sini ada ekonomi ini khusus ya. Ini isu membicarakan IKN ya. Jadi ini desain kelembagaannya ya. Kemudian ini migrasi high scale labor, tetapi isunya tentang IKN juga. Ini dampak investasi pemindahan ibu kota baru. Kemudian ini grand design pengembangan ibu kota berbasis klaster. Nah, ini klaster ya, isu klaster pengembangannya. Kemudian ini ada prospek konvergensi ekonomi dan pemerataan pembangunan di kota negara. Ini desain pengembangan ekonomi. Ini ekonomi ibu kota baru. Ini klaster ya. Ini termasuk cerita lokasi juga. Coba kita ini sebentar ya. Ada suaranya nggak? Ada Pak, B kecil Pak.
Oke, tadi sudah, kalau itu kan bicara dari teori ekonomi ya. Sekarang ini kan teman-teman fokus kepada teori lokasi kan. Jadi sebenarnya apakah menarik gitu ya? Lokasi-lokasi itu harusnya didesain secara konsentris kah? Atau model baru kah gitu kan? Untuk IKN. Ya. Kemudian yang paling penting sekarang ini, kalian itu jangan sungkan ya untuk mengkritisi ya asumsi dari teori-teori seperti Fontunan tadi, dan harusnya itu seperti apa penyesuaian penerapannya, adjustment untuk penerapannya itu. Itu ide yang paling penting menurut saya yang bisa kalian lakukan dalam proses ini. Silakan, ada yang mau disampaikan teman-teman? Silakan. Pak, mungkin saya, Pak. Silakan, Azmi. Jadi kalau saya lihatnya gini sih Pak, dari teori Fontaine ini sendiri sebenarnya kan banyak perdebatan kalau saya lihat dari riset itu bahwa teori Fontaine ini kan sudah tidak dapat lagi diaplikasikan di masa sekarang kan Pak. Karena mungkin adanya transportasi, sudah adanya jalur distribusi, terus transportasi banyak yang murah juga, lalu juga adanya tadi isu terkait sewa lahan. Tapi kalau menurut saya teori Fontaine ini justru sangat dapat digunakan ketika perbatasan untuk kota-kota di perbatasan, Pak. Jadi perbatasan-perbatasan misalnya kayak Indonesia dengan Malaysia kan ada di Kalimantan Utara. Terus kita juga ada dengan Brunei juga, di mana itu kan kota-kota yang memang sebenarnya kurang kita perhatikan, di mana mereka kota yang tidak memiliki integrasi secara aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Tentu di sana juga banyak tuh seperti bahan baku yang mahal, seperti banyak di perbatasan kita di Papua ataupun di Kalimantan yang beli minyak aja itu mereka pakai mata uang negara yang perbatasan dengan kita gitu, bukan dengan rupiah, karena dengan rupiah sendiri itu sangat mahal gitu untuk membeli sebuah bahan makan atau bahan baku untuk rumah tangga. Jadi teori ini bisa kita terapkan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara lain yang memang memiliki akses distribusi, akses transportasi yang sangat sulit dan jauh, sehingga ketika pusat kota di perbatasan itu memiliki bentukan klaster seperti ada pertaniannya, lalu ada peternakannya yang saling berkontribusi terhadap sebuah pusat kota di mana pusat kotanya ini adalah perbatasan, sehingga warga yang ada di dalam perbatasan antara dua negara ini itu dapat hidup dan memiliki sebuah support bahan baku gitu Pak, bahan baku makanan, peternakan untuk putaran ekonomi, untuk putaran kehidupannya yang lebih baik dan juga lebih murah gitu Pak. Seperti itu sih Pak kepikirannya saya gitu Pak. Oke. Jadi bisa saja nih, kita misalnya di Kalimantan Barat kan ada perbatasan dan sebagainya, itu boleh. Ide-ide itu kan ada banyak sekali sekarang itu sudah dikembangkan ya, pembangunan kota perbatasan supaya itu kan pride juga ya, kebanggaan juga perbatasan dengan daerah lain. Tetapi sekarang ini kita harus jadi begini, bagaimana nih teman-teman menerapkan teori Fontunan tadi, teori lokasi, teori penataan kota ke kota-kota yang ada di Indonesia misalnya, ya, sehingga sustainability dari kota-kota itu bisa kita lakukan, kita bisa dapatkan ke depannya, dan bagaimana adjustment, ya, penyesuaian dari teori-teori tadi terhadap kondisi existing gitu ya, ataukah kotanya itu menyesuaikan dengan teori, atau teorinya itu menyesuaikan dengan keadaan kota tersebut supaya bisa diadopsi, ya. Kemudian selain itu coba cari benchmark ya, kota-kota dan seperti apa proses pengembangan kota tersebut sehingga kota tersebut bisa menjadi contoh. Itu yang disebut dengan banyak sekali kan daerah-daerah provinsi misalnya kota itu melakukan proses sister city kan dengan negara-negara misalnya kayak Bandung dulu dengan apa gitu kan, dengan apakah Bandung dengan apa waktu itu dengan Jerman saya lihat, atau Surabaya dengan siapa. Mereka melakukan sister city karena ingin mengembangkan pola misalnya apakah tata airnya kah, tata lahannya kah, untuk pembangunan
lokasinya kah. Jadi ini penting sekali ya, tapi memang kita ini agak makro ya. Penting sekali ini tata kota ini untuk mengarahkan dari sisi ekonomi ya. Peran teman-teman kan teori lokasi tapi dari sisi ekonomi untuk pengembangan perekonomian selanjutnya gitu. Nah, karena begini ya, karena di dalam perekonomian itu ada namanya linkage ya, keterkaitan. Jadi semakin tinggi keterkaitan dalam satu sektor dengan sektor lain. Jadi istilahnya gini, kalau semakin tinggi keterkaitan antar sektor ekonomi di dalam satu kota dengan kota lain, biasanya semakin efisien dia itu dalam berproses produksi. Artinya apa? Jadi value chain dari nilai produksi dari satu produk gitu ya, itu nilai tambahnya itu di kota itu tinggi sekali dan bisa didapatkan produk bahan bakunya dari tempat lain atau sebaliknya kota itu memberikan bahan baku tempat lain. Ya karena apa? Efisiensi dalam proses produksi itu membuat produk-produk itu nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Contohnya, misalnya produk kayu ya, kayu dan dari kayu. Produk kayu dan dari kayu itu, kalau kita dari hutan langsung untuk membangun rumah itu kan biasa ya. Tapi kalau membangun furniture itu luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi misalnya pohon jati gitu ya. Itu produknya dari Indonesia itu akan menjadi misalnya les pintunya mobil mewah misalnya seperti itu kan. Itu kan nilainya itu kan jauh sekali gitu ya. Tetapi value chain itu akan tinggi atau nilai tambah itu akan tinggi apabila kota-kota tersebut itu berkembang dengan apa? Dengan memperhatikan proses tata kotanya, memperhatikan proses perjalanan ekonominya ya. Jadi mereka memperhitungkan seperti apa produksi di daerah tersebut, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Jadi isu-isu seperti itu harus menjadi perhatian di dalam mendesain satu kota. Dan menariknya lagi ya, seperti isu Pontunan tadi kan, di sana sebenarnya kita itu harus integrated kan, integrated planning sebenarnya. Jadi integrated sustainability planning. Jadi bagaimana perencanaan terintegrasi dan sustainable ya ke depannya dan berkelanjutan dalam penentuan satu kota. Tapi kalau kota desainnya seperti kota kolonial tadi ya, kita sudah masuk ke arah sana. Terus bagaimana menerapkan teori Pontunan tadi di dalam untuk pengembangan selanjutnya dari kota kita? Apakah kota kita itu bisa bertransformasi ke arah situ dan bisa menyesuaikan dengan kondisi teori revolusi industri tersebut gitu? Itu kira-kira cara berpikirnya teman-teman. Jadi gini, ini kalian dapatkan teori ya, kalian dapatkan kira-kira ini loh, kira-kira idealnya pengembangan satu kota dengan asumsi-asumsi tertentu. Seandainya asumsi-asumsi ini berubah, ya dan idealnya sebenarnya harusnya seperti ini, ya kira-kira seperti apa pengembangannya ke depan. Terus seandainya ini mau diterapkan ke satu kota tertentu, kira-kira desainnya seperti apa dalam hal menyesuaikan pembangunan kota tersebut dengan teori tersebut. Jadi misalnya temanya mungkin Azmi atau Jopin, bagaimana misalnya pengembangan kota X ya ditinjau dari teori Pontunan, misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu, kemudian disesuaikan dengan ya kondisi existing dalam hal kondisi revolusi industri dalam hal pengembangan infrastruktur dasarnya, dalam hal kira-kira apa yang harusnya dikembangkan di sana, selain dari dan apa saja asumsi-asumsi yang harus menyesuaikan gitu. Itu kira-kira dari saya masukannya untuk Azmi dan Jovin. Silakan, ada komentar Jovin? Silakan. Sudah terbayang atau gimana Jovin? Kurang lebih sudah, nanti kita akan coba explore lebih jauh Pak. Terima kasih masukan. Oke, jadi sip. Silakan. Ada teman-teman mau bertanya? Kapan kita ini ya, nggak online lagi ya? Ini belum tahu Pak. Kemarin saya nanya dosen juga masih bilangnya bisa jadi akhir tahun Pak. Iya ya. Vaksinasi. Tambah parah kasusnya sebenarnya. Gimana Pak? Tambah parah kasusnya, tapi nggak kelihatan, nggak ke ini. Tapi kan iya, mungkin
teman-teman sudah banyak yang bisa mengatasi dengan cara apa namanya vitamin dan sebagainya, kan sudah banyak alternatif ya. Betul, Pak. Makanya program vaksinasi ini ditunggu, Pak, sebenarnya. Iya, iya. Silakan. Ada yang mau berkomentar, ada yang mau cerita, ada yang mau bertanya. Mbak Andriana. Mungkin Pak, saya mau tanya Pak. Silakan, Azmi. Sebenarnya saya menarik sih Pak terkait teori von Thunen ini Pak. Mungkin Pak Ardi bisa kasih contoh Pak teori von Thunen ini, struktur kota teori von Thunen ini yang masih ada di Indonesia gitu Pak, contohnya Pak. Dan kayaknya di Indonesia nggak ada tuh. Nggak ada ya Pak? Ya maksudnya contoh baiknya gitu ya. Ini kan Jepang kan, Jepang seperti itu. Kemudian Eropa. Satu lagi nih, saya lupa tadi menyampaikan. Jadi ternyata efek dari climate ya, climate change itu pengaruh sekali sebenarnya untuk tata kota ya. Jadi misalnya di Eropa itu hampir rata-rata memang dia itu langsung mengikuti teori-teori yang tadi ya. Dari sisi A misalnya compactnya ya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu kan salju di sana ya, salju. Jadi kalau salju itu mereka itu nggak bisa hidup terpisah gitu ya. Jadi kalau kita ini coba lihat, kalau di Indonesia ini orang kalau mau berkebun ya udah tinggal buat di rumah di kebun seadanya gitu kan. Dia bisa tinggal di situ dan sebagainya gitu kan. Tetapi di sana itu nggak bisa ya. Jadi selain dari khatulistiwa itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu butuh komunitas ya. Komunitas sehingga mereka itu terpaksa tinggal di community untuk sisi kehidupannya. Jadi dia itu kebun itu hanya berkebun saja. Gitu. Rumah kebunnya itu hanya rumah sementara dan harus dibangun juga harus permanen atau semi permanen sehingga tahan dalam hal misalnya dari sisi suhu dan sebagainya. Jadi kemudian akhirnya kota-kota itu juga terbangun kualitas bangunannya jadi bagus. Karena apa? Karena memang nggak seperti di kita, hujannya itu hanya hujan seperti biasa ya. Kalau mereka itu kan sampai hujan salju sampai 1 meter, 2 meter gitu ya. Kalau rumah seperti Jakarta itu hampir remuk semua kan, bisa remuk semua gitu kan. Nah, gitu. Mungkin untuk isu-isu daerah-daerah yang ideal-ideal itu memang banyak sekali. Memang kalau di Indonesia di mana ya? Saya belum dapat contoh yang ideal ya. Tetapi dalam hal misalnya pusat kota, kalau Jakarta kan sudah mulai juga sih seperti itu ya. Tetapi kan dia itu harusnya bergabung dengan Jabodetabek Jur kan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya. Tetapi masalahnya ini, yang sekitarnya ini, Bodetabeknya ini belum mendukung gitu ya, belum mendukung teori von Thunen tadi kan. Walaupun Jakarta sekarang itu kan baru mulai ya. Jakarta saya juga 10 tahun belakangan ini baru mulai lah mengelola tata kotanya gitu ke arah sana. Oke, jadi nanti ya itu tadi ya cara berpikirnya, cari benchmarknya ya, ini teori idealnya, kemudian ini faktanya, kemudian asumsinya coba disesuaikan ya. Kalau asumsinya nggak sama seperti itu, kira-kira apa yang harusnya disesuaikan. Jadi istilahnya gini, bayangkan kalian itu jadi konsultannya pengembangan kota satu wilayah gitu. Jadi seperti itu cara nulis ya. Jadi memang awalnya mungkin kayak cerita project ya, tetapi kita berbasiskan teori, kemudian bagaimana menyesuaikan teori ini dengan lapangan ya. Kemudian kira-kira asumsi-asumsi tadi bagaimana menyesuaikannya. Itu yang paling penting ya menurut saya. Oke, itu Azmi, Jovin. Baik Pak, makasih Pak. Nanti coba siapkan draftnya ya, jangan lama-lama. Untuk minggu depan ya bisa ini ya. Apa bisa Rabu malam sama Sabtu pagi ya? Untuk pengumpulannya Pak? Ya kuliahnya kan Rabu malam kan seperti sekarang kan. Kan kita kurang satu pertemuan lagi. Takutnya nanti kelompoknya si ini. Atau bagaimana kalau Rabunya kita mulai dari jam berapa? Jam 6:30 boleh? Boleh Pak. Ya, boleh, tapi Pak. Sampai 2 kelompok maju sampai jam 9, jam 10 juga boleh. Baik Pak, boleh Pak.
Saya kita ngikut, Pak. sesuaikan aja. Jadi misalnya Rabu malam kita sesuaikan mulai 6:30 setelah salat maghrib, kemudian kita sesuaikan dengan ya kemampuan dua kelompok inilah paparan gitu ya, sampai selesai ya. Baik, Pak. Oke. Halo. Ya. Jadi maksud saya kalian itu jangan ragu ke seperti S1 dulu kan ini teorinya terapkan enggak. Sekarang ini teorinya terapkan, asumsinya berubah, apa yang harus kalian action, kemudian kondisi keadaan sekarang ini ada revolusi industri, apa yang bagaimana kalau diterapkan di sini gitu. Nah, yang kayak gitu coba dipikirkan dan kemudian didiskusikan. Ini sebenarnya kesempatan kalian mendiskusikan bagaimana menerapkan teori-teori ini dengan ide-ide kalian dan kira-kira policy yang pas dalam hal penyesuaian kebijakan-kebijakan tersebut. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih ya atas pertemuannya malam ini. Baik, Pak Ardi. Makasih, Pak. Ya, kasih Pak. Tolong di-share paparannya untuk Terima kasih, Pak. yang minggu ini dan ada ininya nggak? Ada yang ngerekam nggak? Dina yang ngerekam ya? Iya, Pak. Direkam, Pak. Oh, nanti bisa di-share ya. Yang sebelum-sebelumnya juga ada yang merekam kan? Ya, maksudnya masukkan ke drive gitu, share ke teman-teman, siapa tahu mungkin bisa melihat ininya. Rekamannya kan. Oke, saya rasa terima kasih ya untuk malam ini. Baik, Pak. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan 2 sesi kita ya. Kita Siap, coba Pak. bicara Baik, Pak. ini. 6:30 ya, Pak? Hah? Habis Dari maghrib ya, Pak? 6:30 ya, Pak? Ya, 6:30 ya. 6:30 sampai jam berapa gitu setelah cuma satu kelompok 1 jam setengah lah, 1 jam atau 1 jam. Oke, makasih, Bu. Baik, Pak. Oke, tolong untuk yang minggu depan ya, untuk yang kelompok-kelompok yang sebelumnya siapkan draft abstraknya minimal ya. Ya, kalaupun tulisannya belum selesai, abstraknya minimal. Kami kemarin itu mau menulis ini, dan desainnya seperti apa ya. Karena kita UAS-nya itu ya, UAS-nya tulisan kalian ini, saya udah sampaikan ke Pak Triman tadi, saya nggak mengasih soal ujian ya. Yang saya, ya maksudnya paper ini kita selesaikan bersama ya. Jadi maksudnya konsultasi saja ke saya ya, bisa via di grup juga boleh, bisa ke saya langsung juga boleh ya. Ya kita maksudnya supaya tulisannya itu terarah ya. Baik, Pak. Dikumpulkannya maksimal kapan, Pak? Jangan maksimalnya lah. Karena biasanya kan ini kan UTS sampai UAS kan. Iya, tapi Pak. maksudnya kalau bisa selesaikan ini dulu lah. Jadi kalau bisa gimana? Sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Setelah Lebaran aja. Setelah Lebaran, Pak. Setelah Lebaran boleh, Pak. Enggak, maksudnya yang penting dikerjakan. Soalnya kan gini, kita ingin kualitasnya ya. Kualitasnya itu bersama. Jadi kalau kalau sekedar melaporkan itu saya enggak ini ya. Saya ingin kualitasnya coba kita ini bersama gitu. Kita jaga bersama untuk tulisannya itu karena yang dipakai itunya nanti gitu ya. Bukan jadi ibaratnya itu kamu bisa apa gitu. Itu pasti ditanya itunya nanti gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah belajar perkotaan kita isu yang mau kita desain pun kita nggak nyambung gitu. Itu ya. Ya, jadi silakan konsultasi ke saya ya. Mohon teman-teman itu diskusikan tulisannya gitu ya. Dan untuk minggu depan selain 2 grup ini maju, untuk yang grup lain tolong minimal abstraknya sampaikan di pertemuan tersebut ya. Sebelum menulis panjang ya, supaya jelas nanti kira-kira arahnya, tujuannya, ininya apa yang mau kita cari. Oke, terima kasih ya. Maaf bila ada kekurangan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Yuk.